Pesan Tuhan buat kita terus berlomba, jangan pernah undur ya, jangan pernah undur. Ayatnya diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-39. Kita udah berhari-hari kita dengar firman Tuhan ini ya, dan saya percaya kita semua udah bisa tangkap sebetulnya apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ibrani 10 ayat yang ke-39, di sini dikatakan bahwa tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah ini ya, yang jadi dasar pesan Tuhan ya. Jadi kalau kita perhatikan dari awal kita, dari awal kita dapat visi Tuhan yang baru ya. Memasuki wilayah yang sudah Tuhan janjikan. Nah kalau diperhatikan bahwa setiap minggu pesan demi pesan itu sebenarnya Tuhan mau bawa kita. Tuhan terus meneguhkan kita, Tuhan terus menegur kita, menasihati kita untuk menjadi orang-orang yang bisa sampai menyelesaikan, bisa sampai menggenapi visi Tuhan yang baru itu. Nah makanya sangat disayangkan kalau udah dapat visi terus udah gitu ya udah gitu ya. Sebenarnya Tuhan begitu mengasihi kita sampai visi Tuhan menuntun kita lewat pesan demi Tuhan supaya setiap kita bisa memasuki wilayah yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Nah, jadi kalau melihat dari pesan Tuhan ini kan dari ayat ini dikatakan bahwa tetapi kamu bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kamu adalah orang percaya yang beroleh hidup. Nah jadi kalau masalah mengundurkan diri ya, masalah orang bisa mengundurkan diri itu bukan dia orang baru bertobat bisa mengundurkan diri gitu ya. Jadi orang bisa mengundurkan diri tuh nggak lihat siapa gitu. Siapapun bisa. Orang yang udah jadi gembala pun juga bisa mengundurkan diri loh. Orang yang gerejanya udah mega church pun bisa mengundurkan diri, bisa undur. Orang yang apapun pelayanannya bisa undur dari Tuhan. Jangan main-main dengan perkara mengundurkan diri. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan kita dengan masalah jangan undur ini karena pertama karena memang ini hari-hari terakhir, akhir zaman, siapapun bisa undur loh. Karena undur itu nggak berbicara tentang dia jadi murtad nih, nggak selalu bicara tentang murtad kan. Di dalam warta udah dibilangin bahwa mengundurkan diri itu berbicara tentang sudah kehilangan daya juang. Juga mengundurkan diri juga bicara tentang orang percaya yang sudah tidak lagi menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan mengundurkan diri, undur dari Tuhan, mundur itu bisa juga bicara tentang menurunkan standar kebenaran. Menurunkan standar kebenaran. Jadi yang tadinya berpegang teguh kepada kebenaran dan lama-lama mulai banyak komprominya, mulai ngedengar pengajaran ini, bener kan? Jadi nggak usah, jadi nggak perlu begini, jadi begitu. Nah, itu mulai menurunkan standar. Nah itu bisa terjadi sama siapa aja loh, itu bisa terjadi sama siapa aja ya. Nah, jadi kalau kita dengar dan bukan rahasia lagi kalau ada orang-orang yang kita anggap wah luar biasa terus jatuh gitu ya. Nah jatuh itu kan gak terjadi dengan tiba-tiba kan, semuanya dimulai dari undur dan akhirnya jatuh. Nah kalau saya membayangkan bahwa lari itu kalau Tuhan bilang suruh kita terus berlomba berlari itu kalau kita orang percaya yang ada di dunia ini ya, kita berlari itu bukan cuma sekedar berlari begitu aja. Seolah-olah kita lagi lari di atas treadmill. Betul gak? Kan karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia kan begitu deras, kan? Arus dunia begitu deras gitu loh. Nah kalau kita gak lari, ya siapa yang sini pernah lari di treadmill? Kalau treadmillnya kita pakai kecepatannya cukup tinggi, terus kitanya capek malas kan mundur pasti jatuh. Betul gak? Nah jadi kalau kita lari di treadmill seperti itu mesti lari. Semakin kecepatannya ditambah semakin kita harus lari. Begitu kita diam, kita berhenti pasti terbawa gitu. Nah itu jadi saya membayangkan bahwa orang percaya yang lari di dunia itu seperti orang lari di atas treadmill. Nah jadi kalau orang bilang gini, gue lagi stagnansi nih, lagi stagnan gitu ya. Nah stagnan itu bukannya berhenti loh.
Jadi kalau cuma sekedar dia berpikir bahwa berhenti posisi rohani dia di sini dan dia akan tetap di sini gitu, enggak. Kalau orang bilang gue lagi stagnan, dia lagi dalam posisi sebenarnya lagi mundur karena arus dunia tuh akan terus membawa orang sampai akhirnya jatuh. Nah, jadi jangan pernah undur, jangan pernah berhenti berlari, berlomba karena memang itulah yang diingatkan sama Tuhan. Nah, tapi kalau bicara tentang perlombaan ya, tentang perlombaan kita akan ingat Rasul Paulus, betul nggak? Nah, di dalam dia menulis surat sama jemaat-jemaat kepada orang-orang percaya tuh dia begitu sering dia ngomong tentang perlombaan, tentang pelari, tentang petinju, tentang ya bagaimana dia selalu pakai istilah-istilah tentang ada di arena pertandingan, tentang jadi juara, tentang dapat mahkota, tentang dapat hadiah. Nah, dia selalu waktu dia menulis surat itu berarti kan gini, di dalam hidup dia selalu menganggap bahwa dia ada di dalam arena pertandingan. Betul nggak? Karena dia kalau dia bisa nulis surat menasehati orang percaya, berarti kan dia sendiri juga udah menerapkan itu. Bahwa buat dia hidup itu adalah sebuah pertandingan. Nah, orang yang udah masuk di dalam arena pertandingan, ada nggak di sini atlet yang udah mempersiapkan diri masuk dalam arena pertandingan pengen kalah? Nggak ada. Semua orang yang masuk dalam arena pertandingan ataupun kalau ada tentara masuk di dalam arena di dalam peperangan, pengen kalah, pengen mati, nggak ada. Semua pun pengen menang. Nah, oleh karena itu kenapa dia menerapkan tentang menjadi seorang pelari itu seorang orang yang terus berlari karena dia selalu menempatkan dirinya bahwa dia adalah orang yang pengen menang. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Nah, dia selalu bicara tentang pertandingan, tentang menjadi prajurit. Karena memang itu di dalam hati dia udah tahu yang dia inginkan tuh dia udah tahu. Dia pengen mengakhiri pertandingan. Nah, ini yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita tahu banget nih ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini satu aja berarti bahwa waktu dia ikut Tuhan ada satu tekad. Gak boleh sampai gagal. Gak boleh mati. Gak boleh kalah dari musuh. Makanya dia selalu bilang bahwa waktu dia ikut Tuhan, bahwa di dalam hidup ini adalah hidup di dalam pertandingan, arena pertandingan. Dan semua orang harus berlari. Nah, jadi dia gak pernah yang namanya ikut Tuhan itu sekedarnya. Jadi orang percaya yang sekedarnya tuh gak ada di kamusnya. Paulus tuh gak, kalau kita baca suratnya dia, bagaimana dia adalah orang yang orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya dia selalu bilang bahwa dia ikut pertandingan. Kalau orang ikut bertanding, itu pengen menang. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Paulus di dalam 1 Korintus 9 juga, dia pernah bilang bahwa kalau dia jadi pelari, seandainya dia jadi pelari, dia akan berlari sungguh-sungguh. Dia akan berlari sedemikian rupa. Orang yang punya niat dan tekad tuh kayak gitu. Nah, ikut Tuhan tuh harusnya kayak gitu. Kalau aku berlari, aku akan berlari sedemikian rupa. Kalau aku jadi petinju, aku gak sembarangan ninju. Artinya dia betul-betul belajar untuk sampai bisa ninju pun tinju yang tepat sasaran. Ini artinya ini orang serius. Nah, kalau bicara tentang petinju, ya, kalau kita, siapa di sini pernah nonton film pertandingan tinju, pasti pernah lihatlah di TV ya. Begitu orang 2 petinju itu masuk ke arena kering tinju, di otaknya masing-masing kan sama, pengen menang, pengen ngalahin musuh, pengen menang. Nah, jadi walaupun di bek sampai udah bonyok-bonyok, berdarah-darah, bahkan bisa jatuh. Begitu jatuh, wasit langsung itu kan 1, 2. Mungkin kalau digituin, udah biarin aja lah, antepin aja udah kalah gitu ya. Kan dia ini kan karena pengen menang,
susah-susah pun, berdarah-darah pun masih bangkit, jangan sampai 10 nih, 10 gagal gitu. Jadi memang diniatin gak ada sampai sekali pengen mundur, pengen kalah gak ada. Bangun lagi, ditonjokin lagi, tonjok lagi, kadang-kadang jatuh lagi, dihitung lagi. Nah tujuannya apa? Menang. Nah itu sebuah tekad yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Bukan tekad yang udahlah, sebodoh teuing lah. Itu kan undur. Undur tuh artinya udah gak punya. Orang undur tuh kayak gini ya. Kan kita tahu ya, kalau orang kita sering dengar bahwa di dalam pengiringan sama Tuhan tuh ada yang namanya 12 murid Yesus ya. Murid yang udah jadi murid Yesus. Selain murid Yesus kan ada grup yang berbondong-bondong. Ya kan? Tapi orang yang undur, murid Yesus bukan, di kelompok yang berbondong-bondong pun udah enggak. Ada di luar. Kalau orang udah undur. Udah enggak punya ketertarikan lagi sama gereja, sama firman Tuhan, udah enggak tertarik apalagi sama Alkitab, udah enggak punya ketertarikan, udah undur. Walaupun masih ke gereja. Jadi orang undur tuh bukan yang gak selalu ke gereja. Mungkin bisa aja masih ke gereja. Sekali-kali. Nah. Jadi petinju yang bangun lagi itu ada. Bukan orang yang udah bonyok, udahlah nyerah gitu. Dia gak mengundurkan diri. Dia harus menyelesaikan pertandingan. Berapa 15 ronde? Sampai rondenya selesai kalau dia gak KO. Nah ini juga yang harusnya orang-orang percaya juga gitu. Mana ada sih hidup di dunia ini gak ada tantangan. Pasti ada pergumulan. Pasti ada masalah. Betul gak? Banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan ingatkan. Paulus ingatkan. Ini arena pertandingan. Jangan undur. Tetap aja udah berjuang. Selesaikan apa yang udah dimulai. Saya 30 tahun ikut Tuhan. Bukan berarti tanpa masalah. Masalahnya banyak. Tantangannya banyak. Tapi gak pernah sekalipun saya ngomong sama Tuhan. Tuhan aku nyerah. Tuhan kok gini ku Tuhan. Gak pernah sekalipun keluar dari mulut saya. Kenapa? Dari awal udah ikut Tuhan. Memang pengen mau menyelesaikan. Semua satu visi yang terus. Visi kita aja. Visi besarnya kan. Sampai kita harus memerintah bersama Tuhan. Jadi undur itu gak ada di kamus saya. Undur itu harusnya tidak ada di kamus orang percaya. Apapun tantangannya, dijalanin aja udah. Nah tapi kan ngejalaninnya gak boleh sekedarnya. Paulus bilang sekedarnya mah arus dunia begitu luas, begitu kenceng ya. Kayak kalau kita lari di treadmill pakai speed yang paling tinggi, kayak kitanya nyantai, itu mah pasti mundur. Pasti undur. Makanya kita semakin, apalagi di hari-hari akhir zaman ini, dunia itu begitu deras. Nah bagaimana kita supaya jangan terbawa arus. Yang tidak terseret sama ini. Kalau kita lihat di 2 Petrus ya. 2 Petrus 3. Bentar. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah kalau kamu terseret udah itu pasti udah undur itu. Nah yang kedua yang kita mau belajar dari Paulus adalah gini. Paulus pernah bilang di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, ayat yang ke-13 di sini katakan bahwa aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah ini jadi apa yang membuat Rasul Paulus itu gak pernah undur dan sampai bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia gak pernah merasa puas dengan pencapaian. Gak merasa puas dengan pencapaian. Orang yang puas dengan pencapaian ya.
dia akan kendor, dia akan mulai mengendorkan, dia mulai kalau ya nggak lari juga nggak apa-apa, karena kan udah semuanya udah dapet kok, udah dapat semua, mau gereja 1 punya gereja 2 punya gereja 3 udah semua, nggak perlu lagi berlari, udah nyaman. Nah Paulus kan kalau kita lihat bahwa Paulus kan di dalam kehidupannya kalau dia mau sombong, dia bisa sombong banget. Dia bisa membangun banyak jemaat, dia bisa memenangkan begitu banyak orang. Tapi dia nggak puas dengan pencapaiannya, makanya dia terus mengejar. Kalau seorang atlet yang udah puas dengan hasil baru dapat 1 medali aja dia udah puas, dia akan berhenti jadi atlet. Tapi kalau orang yang wah dapat 1 nih, mau dapat 2, mau dapat 3, nah itu kan beda. Nah jadi orang harus nggak puas, kan ada. Bukan pencapaian itu, kadang-kadang orang mengukur keberhasilan kita, kerohanian kita tuh dari, oh sekarang saya udah berhasil di dalam pekerjaannya, udah banyak duit, udah kaya, udah punya ini, punya itu. Merasa udah mengalami pencapaian. Pencapaian kita kan bukan masalah materi. Pencapaian kita kan ada panggilan surgawi yang dari Tuhan. Nah itu yang mestinya harusnya dikejar. Jangan mengukur semua dari apa yang kita dapat hari ini. Nah ini makanya Paulus kan tidak puas dengan dengan pencapaian dia. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia nggak merasa udah hebat banget. Dia tetap mengejar, dia tetap berlari. Nah dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya dia nggak stuck di satu titik. Dia nggak terjebak dengan pencapaian dia, ya. Dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Dia nggak berhenti di satu titik di titik pencapaian, atau jangan berhenti di kegagalan. Lupakan itu udah, semua yang dicapai, semua dia lari lagi. Nah itu yang dilakukan sama Paulus, kejar lagi apa yang menjadi pengejaran kita akan Tuhan, tentang kehidupan kekal, tentang penggenapan yang Tuhan sudah taruh. Kan kita mesti menyadari bahwa setiap kita yang dipilih Tuhan tuh, Tuhan udah taruh purpose, ada tujuan kita. Tujuan saya dengan si A, si B, si C itu nggak sama. Nah tujuan inilah yang harusnya dikejar sama kita, masing-masing pribadi lepas pribadi, yang kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa ada tujuan Tuhan, ada panggilan Tuhan di dalam kita. Nah itu harusnya yang dikejar, jangan undur. Nah kalau kita undur, apa purpose-nya Tuhan selesai? Purpose-nya Tuhan selesai. Termasuk juga jangan puas di pencapaian bahwa wah udah ngerti firman dah, ayat apa juga udah tahu. Nah gini loh, begitu kita nggak baca Alkitab lagi, ya berhenti baca Alkitab, ya udah nggak ada ketertarikan lagi, nggak ada pengen tahu lagi, nggak pengen tahu lebih banyak lagi. Coba bayangin, kalau orang yang baca firman pengen tahu, dia selidiki, itu yang namanya nggak ada berhenti-berhentinya. Lapar dan haus itu akan terus menguasai dia. Makanya baca firman lebih lagi, cari tahu lebih lagi, pengen ngerti lebih dalam lagi, apa maksudnya. Itu kalau dibaca. Kalau orang nggak baca firman, dia selesai dan merasa puas. Dia berhenti di situ. Nah, dan orang pikir, ya udah bagus, udah segitu udah cukup. Itu kalau kita nggak nambah-nambahin terus pengetahuan, kita undur. Iman harus tambahkan terus pengetahuan. Kata Petrus. Supaya apa? Supaya kita benar-benar punya betul-betul pasti gitu, punya kepastian. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, ini yang Paulus selalu bilang bahwa dia udah mencapai apapun dia tetap berlari-lari pada tujuan. Karena apa? Ada panggilan yang lebih tinggi dari sekedar perkara-perkara materi. Jadi jangan ukur keberhasilan rohani kita tuh dari keberhasilan materi. Kan banyak kan orang berpikir gitu, begitu dia Kristen, dia begitu terus dia sukses, wah Tuhan tuh berkat Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Orang rajin pun juga bisa kaya, karena nggak di dalam Tuhan pun bisa kaya gitu loh. Nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita, berlari-larilah pada tujuan ya.
Karena tujuan Tuhan jauh lebih penting dari perkara materi. Nah ayat yang ke-15 dikatakan gini, karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Nah, Paulus bisa punya pikiran gini kenapa? Karena dia adalah orang yang dewasa rohaninya. Nah jadi kalau orang gak dewasa rohani gak nangkep nih maksudnya ini. Sempurna itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang dewasa. Kalau orang gak dewasa rohani gak paham, gak nangkep nih. Kunaon ya kudu lari. Kunaon ya kudu jangan undur. Kan orang kalau gak nangkep itu kan begitu. Tapi kalau orang yang dewasa dia paham betul. Kenapa harus berlari? Kenapa harus mengejar? Kenapa tidak berhenti di pencapaian, tidak puas di pencapaian? Nah orang yang dewasa akan berpikir seperti itu. Oleh karena itu gini, kedewasaan itu bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, tapi seberapa lama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah bertumbuh di dalam Tuhan itu gak bisa dari orang lain, bertumbuh itu dari keinginan kita sendiri. Dari kerinduan kita, dari antusiasnya kita ikut Tuhan. Makanya bisa bertumbuh, cari tahu, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu keputusan pribadi. Nah, oleh karena itu gini, kenapa Tuhan ingatkan kita untuk tetap berlari? Karena apa? Karena dunia itu sampai hari ini ada dengan segala dengan segala tawarannya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala tantangannya. Dunia itu ada, akan tetap ada. Kita lari, nggak lari, dunia itu begitu. Kita lari, nggak lari, setan tetap kerjanya rajin banget. Mondar-mandir mencari orang yang bisa ditelannya. Setan rajin, dunia rajin. Nah kalau kita nggak berlari, kita ditelan habis. Nah oleh karena itu, kalau Tuhan kasih pesan buat kita, ini penting. Ini penting. Karena apa? Hari-hari yang kita hadapi bukan yang hari yang lebih mudah. Kalau dulu ngelihat dunia kan cuma sekedar lihat dari TV. TV ada batasnya kan, ada selesai siarannya gitu kan. Lihat dunia pun juga kita ada batasnya, nggak terus-terusan. Tapi sekarang sosial media, kita punya HP yang 24 jam kita bisa lihat dunia. Orang ngomong apa, orang nawarin apa, orang bisa ikut. Kita nggak tahu bahwa ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu, yang semuanya pun bisa pakai nama Yesus. Nah, oleh karena itu kitalah yang harus memutuskan untuk mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau ditanam, mau berakar, semuanya ada di dalam keputusan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk terus berlari, menyelesaikan pertandingan sampai kita bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.